Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatu Rabbil Alamin ya, fi Al-Kitab Al-Hakim wa Sunnatin Nabiyil Amin karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullahu taala. Pada kesempatan malam ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita akan membahas halaman 42 ya, yaitu tentang as-sifat as-subutiyah. As-sifat as-subutiyah. Sifat as-subutiyah adalah sifat yang ditetapkan adanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah as-sifat as-salbiyah atau al-manfiyah ya, yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu ya halaman 42? Baik, kami bacakan. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah hafizahullah taala, semoga Allah jaga beliau. Beliau mengatakan hadza al-qismul awwalu min sifati rabbinal azim. Ini adalah bagian pertama dari sifat Tuhan kita yang agung, Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya as-sifat as-subutiyah. Nah, ini adalah sifat subutiyah. Nah, sifat subutiyah wahiyya as-sifatu dzatiyatu wal fi'liyah. Sifat subutiyah itu ada yang sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Wa qabla zikri afradiha, sebelum disebut ya secara tersendiri sifat zatiyah sendiri, sifat fi'liyah sendiri ya, nadzkuru ba'dal qawaidi ad-dawabiti laha, maka kita akan bahas dulu sebagian kaidah dan batasan-batasan terkait dengan sifat subutiyah ini. Lalu beliau mengatakan waqad taqaddama maknaha, nah, telah berlalu ya pembahasan tentang maknanya, annaha hiyas sifatul lati wasafallahu ta'ala biha nafsahu. Jadi sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat yang dengannya Allah mensifati dirinya. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya pula rasulnya utusannya sallallahu mensifati Allah min awsafil kamali wal ula, dengan sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat yang tinggi. Wahya, dia adalah sifatul majdi was sanai wal madhi wal hamdi wal uluwi wal azamati wal jalali wa ghairiha alladzi la yuhsa, yaitu sifat al majdi keagungan, sana sifat yang berisi sanjungan, wal madh pujian, wal hamd juga pujian, wal ulu ketinggian, wal azamah keagungan, wal jalal ya kebesaran, wa ghairiha dan sifat-sifat lain alladzi la yuhsa yang tak terhitung banyaknya, la yuhsa. Nah, itu yang dimaksud sifat subutiyah ya. Fayu'lamu anna lahu fiha al-kamalu al-mutlaqu
alladzi yumkinu at-ta'biru an 'azamatih. Diketahui bahwasanya bagi Allah Ta'ala, lahu bagi Allah, pihak dalam sifat-sifat subutiyah itu ada kesempurnaan yang mutlak. Alladzi yumkinu ta'biru an 'azamatihi, yang memungkinkan mengungkapkan tentang keagungannya, wa kunhihi, dan hakikatnya, wa anna lahu min dzalikal kamal ghayatuhu, dan sesungguhnya bagi Allah dari kesempurnaan itu ya ghayatuhu, tujuan akhirnya memang, wa muntahahu, puncaknya, wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya. Wa hadzal nau'u huwal maqsudu al-a'zam min at-tauhid. Nah, inilah ya macam sifat yang dimaksud ya dari tauhid, ya maksud agung daripada tauhid, yaitu dalam rangka tadi untuk memuliakan Allah, memandang Allah sempurna, ya. Itulah maksud tauhid. Alladzi jaa'a bihi an-nabiyyuna wal mursalun, yang dengannya para nabi dan rasul datang, ya, datang untuk mendakwahkan tauhid. Walihada, oleh karena ini, ja'at fil ghalibi bit tafsil. Oleh karena ini, sifat-sifat subutiyah itu datang fil ghalib, pada umumnya, bit tafsil, dengan rinci, bit tafsil, dirinci. Kenapa demikian? Li'annahu kullama kasural ikhbaru anha wa tanawwa'at dalalatuha zuhara min kamali al-mausufi biha mahu aksar. Karena sesungguhnya setiap kali kabar tentang sifat-sifat Allah itu semakin banyak dan petunjuknya itu beragam, nampaklah dari kesempurnaan zat yang disifati, yaitu Allah, biha, dengan sifat itu, mahu aksar, dengan sesuatu yang lebih banyak lagi, malam yakun makluman min qabl, yaitu sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, jadi tahu karena diterangkan detail, rinci gitu ya, jadi kita tahu. Walihada, oleh karena ini, kana hadan nau aksar, sifat subutiyah ini itu lebih banyak, bikasirin, jauh lebih banyak, minas sifatil manfiyah, daripada sifat yang dinafikan, kama sayati inda zikriha, sebagaimana akan datang nanti pada pembahasannya. Nah, jadi sifat-sifat subutiyah Allah itu dijelaskan secara rinci, detail, itu jadi banyak, bahkan tak terhingga, jauh lebih banyak daripada penjelasan tentang sifat-sifat manfiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Dan semakin banyak penjelasan, ya semakin menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Ta'ala. Nah, ada sifat Allah yang muradif, ya, sinonim, walaupun artinya sebenarnya khusus, ya. Kata Allah itu Al-Azim, Allah itu Al-Jalal, Allah itu Al-Akbar, Kabir. Sebagian memaknai itu dengan sinonim, ya, agung, besar, yang agung. Walaupun sebenarnya kata para ulama, la taradufa fil arabiyah, tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab. Itu jalal maknanya agung, tapi dari sisi yang lain, azim sendiri, akbar juga ada makna khas gitu ya. Baik. Nah, itu banyak rinciannya tentang sifat subutiyah bagi Allah Ta'ala. Nah, lalu di paragraf berikutnya ada kaidah-kaidah, ada batasan-batasan. Nah, saya Mahir Muqaddam di sini beliau menjelaskan
ada dua batasan terkait dengan sifat zatiahnya Allah Ta'ala, dan ada beberapa kaidah ya, yang perlu diperhatikan ketika kita membahas tentang sifat subutiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai dari ad-dawabit, batasan-batasan yang berkaitan dengan sifat Allah. Ada dua beliau katakan di sini. Yang pertama, ad-dabitul awal, batasan pertama, as-sifatu zatiyatu, sifat zatiyah itu hiya as-sifatul lati lam yazal wa la yazal yattasifu Allahu subhanahu biha. Sifat zatiyah itu ya adalah sifat-sifat yang Allah senantiasa terus ya disifati dengan sifat ini, sifat zatiyah ini. Fahiya mulazimatun li zatihil ula. Dia senantiasa ada pada zatnya yang tinggi. La tanfaqu anhu. Tidak pernah lepas dari Allah sifat-sifat ini bi ayyi halin, dalam keadaan apapun minal ahwal. Fa huwa mausufun ta'ala biha azalan. Allah disifati, Allah yang maha tinggi disifati dengan sifat-sifat ini ajalan, dari dulu gitu, enggak ada awalan. Wa mausufun biha abadan, dan senantiasa disifati selama-lamanya dengan sifat ini, sifat zatiyah. Nah, ini tidak terlepas, selalu seperti itu. Itu satu. Jadi sifat zatiyah itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Dari dulu, dari awal, ya nggak ada awal, seperti itu terus. Nah, sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sifat kalam, ya Allah itu punya sifat berbicara. Nah, walaupun bicara ini bisa masuk kategori sifat fi'liyah, bisa juga masuk sifat zatiyah, kan ada sifat Allah yang bisa masuk kedua-duanya. Nah, jika kita melihat kata kalam, sifat kalam Allah Ta'ala, ya dari dulu Allah bicara, punya sifat bicara, dan akan terus seperti itu. Nah, itu contohnya sifat zatiyah. Batasan yang kedua, ad-dhabitu tsani annahu laisa laha ta'alluqun bimasyiatih. Kalau kita bicara sifat zatiyah, berarti dia itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masalah kehendak. Laisa laha ta'alluq bi masyiatih wa iradati. Tidak ada kaitan dengan masalah keinginan. Ini batasan yang kedua. Fallahu ta'ala lam yazal lahu yadani wa wajhun wa ainani. Allah Ta'ala itu senantiasa punya dua tangan, punya wajah, punya dua mata. Dari dulu, enggak ada awalan. Lam yahdus lahu sifatun ba'da an lam yakun muttasifun biha. Jadi tidak terjadi bagi Allah suatu sifat yang sebelumnya enggak ada. Tidak demikian. Ada, so ada. Walan yanfakka anhu syai'un minha fil hal. Dan tidak akan terlepas sedikit pun dari Allah Ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Ya, fil hal. Saat ini wala fil istiqbal. Tidak pula di masa yang akan datang. Terus melekat pada Allah. Tapi tidak ada kaitan dengan masyiah, kehendak. Ya tadi Allah punya kedua tangan, Allah punya kedua mata, Allah punya wajah dan seterusnya. Nah, ini namanya sifat apa? Nah, sifat zatiyah dan sekaligus apa? Khobariyah. Sifat zatiyah khobariyah. Itu
batasannya ketika kita bicara sifat zatiyah. Kemudian kaidahnya di sini diterangkan juga ada dua kaidah yang disebutkan oleh Syekh Mahir Muqaddam. Yang pertama al-qaidatul ula, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kaidah pertama as-sifatus subutiyatu kulluha sifatu madahin wa kamal. Sifat subutiyah itu seluruhnya adalah sifat yang terpuji, sifat yang sempurna. Fakullama kasurat wa tanawwa'at dalalatuha zahara min kamali al-mausufi biha ma huwa aksar. Yang artinya sifat subutiyah itu seluruhnya adalah sifat terpuji, sifat sempurna. Setiap kali banyak bermacam-macam petunjuknya, maka nampaklah ya min kamalil mausuf, nampaklah kesempurnaan zat yang disifati biha dengan sifat-sifat tersebut mahu aksar, dengan sesuatu yang lebih banyak. Ini kaidah yang pertama. Jadi sifat subutiyah itu pasti adalah sifat yang isinya apa? Pujian, kesempurnaan. Semakin banyak ya semakin beragam petunjuk atas tadi apa sifat Allah Ta'ala, maka semakin nampaklah kesempurnaan zat yang disifati dengannya mahu aksa, dengan sesuatu yang lebih banyak. Lalu sifat subutiyah binau'aiha, ya sifat subutiyah ada dua. Apa tadi yang pertama sifat subutiyah? Zatiyah sama fi'liyah. Itu semua sifat subutiyah. Dengan dua macamnya ini tadullu alal madah, menunjukkan ke atas pujian, wassana sanjungan, wal kamal kesempurnaan, al mutlak yang mutlak, min kulli apa tadi? Sifat yang mutlak min kulli wajah, dari seluruh sisinya. Walihadza ja'at fil kitabi wa sunnah. Oleh karenanya datang dalam Al-Qur'an dan sunnah wafiroh, banyak sekali ya, ayat hadis yang menjelaskan sifat itu. Wafiroh adidah, tak terbilang, tak terhingga, mutanawwi'ah, bermacam-macam. Tentang apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu banyak dalilnya gitu dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi. Kama sebagaimana sayati inda zikriha bitafsil, akan datang nanti ketika disebutkan sifat-sifat tersebut, akan disebutkan secara terperinci. Itu tafsil ya, terperinci. Walihada kanat hadhihi sifat allati akhbarallahu biha an nafsihi aksar bikasirin minas sifati salabiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena ini sifat-sifat yang ya Allah kabarkan dengannya tentang dirinya itu lebih banyak, jadi jauh lebih banyak minas sifatis salabiyati kama huwa ma'lum, daripada sifat yang dinafikan, dinegasikan dari Allah, sebagaimana itu sudah kita ketahui. Ada sifat salabiyah, ada sifat zatiyah, tapi sifat salabiyah itu jauh lebih sedikit. Yang banyak adalah sifat subutiyahnya. Oke, itu. Nah, litadhammuniha ma'ani wujudiyah wa hakikiyatun
jalilatun tadullu ala kamalaini la yatanahayani li rabbina subhanah. Li rabbina subhanah. Itu. Amma sudah diterjemahkan belum tadi? Jadi sifat-sifat subutiyah itu dia mengandung makna-makna dan sekaligus wujud hakikat yang agung ya, jalilah, tadullu yang menunjukkan ala kamalaini atas kesempurnaan kedua perkara tadi, la yatanahayani li rabbina subhanah, dan tidak saling apa? Tidak saling bertolak belakang ya untuk Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurna, enggak saling bertolak belakang. Itu. Pertama ya, min jihati adadiha wa anwa'iha. Dilihat dari sisi jumlah dan macam-macamnya. Wa afradiha minal kasratil lati la tuhsa. Dan dari afrad itu maksudnya ya secara tersendiri masing-masing sifat ya. Nah, dilihat dari sisi itu sendiri-sendiri. Nah, minal kasrah dari sisi banyaknya, allati la tuhsa, yang tidak terhitung saking banyaknya sifat Allah Ta'ala. Maka kalau disebut sifat Allah itu ada 20, nah itu pembatasannya dari mana gitu. Allah itu sifatnya la tuhsa, tidak terbilang, tak terhitung, banyak sekali. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada juga yang hanya Allah yang tahu ya. Yang kedua, dari sisi petunjuknya, min haitsu dalalatiha alal ma'ani al-wasi'ah. Ya, dari sisi petunjuknya itu menunjukkan makna-makna yang luas sifat Allah Ta'ala itu. Bihaitsu la yastati'u ahadun ihsa'a wahidin minha, di mana tidak ada seorang pun yang bisa ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan sifat tersebut, yang bisa menentukan jumlah sifat tersebut. Amma as-sifat al-manfiyah, adapun sifat yang dinegasikan, fa adaduha mahsur, adaduha maka jumlahnya mahsurun terbatas. Nah, ghairu dzalik, dan saya itu ya. Lalu inna sifat al-manfiyah, sesungguhnya sifat yang dinafikan, kama saya tijaat lihib lihadan nau, disebutkan sifat manfiyah baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, sebagaimana akan datang nanti ini saat ini. Tujuannya apa? Lihib lihadan nau, untuk menjaga dari macam yang ini ya. Bahia wasilatun wa tatmim. Ya, yakni apa? Wasilatun wa tatmimun, wasilah atau penyempurna. Ya, jadi sifat-sifat Allah yang banyak itu saling menyempurnakan zat yang disifati. Ya, baik itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua ketika kita bicara sifat subutiyah adalah apa? Subutul kamali lillahi ta'ala yastaljimu nafyu naqidih. Tetapnya kesempurnaan ya, sifat sempurna bagi Allah Ta'ala itu ya, yastaljimu nafya naqidihi, mengharuskan ya,
menafikan lawannya, ya. Nafya naqidihi. Jadi tetapnya sifat sempurna bagi Allah Ta'ala di waktu yang sama itu dia pasti menafikan lawannya. Misalnya Allah itu sami, Allah punya sifat sami, sempurna pendengaran Allah Ta'ala. Di waktu yang sama ketika Allah mengatakan innahu huwas sami'ul alim misalnya, berarti dinafikan darinya adalah sifat tuli, tidak mendengar, otomatis karena Allah sami. Alim berarti apa? Maha mengetahui, berarti lawannya apa? Al-jahal, jahil, ya, otomatis itu akan ditiadakan gitu. Ketika kita menyebut bahwa Allah itu alim, ya, punya sifat alim, al-ilm. Oke, itu. Nah, jadi ketika ditetapkan sifat sempurna bagi Allah, itu melazimkan, mengharuskan dinafikan lawannya. Hadhil qaidatul azimatul aqliyatu wal fitriyah. Ini adalah kaidah yang agung. Kaidah yang masuk akal, sesuai fitrah, dan sesuai lima fil kitab wa sunnah, dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Kata saya Mahir Muqaddam. Jadi saya ulangi, ya. Jadi kaidah yang kedua, kalau kita bicara tentang sifat Allah, berarti tetapnya kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dan ketika kita menetapkan bahwa Allah itu maha sempurna misalnya, di waktu yang sama, itu otomatis menunjukkan tidak ada sifat kebalikannya, lawannya tadi. Nah, itu. Kemudian kaidah ini, dalat hadhil kaidah ini menunjukkan ala annal kamala tsabita lillahi azza wajal alladhi huwa aqsa ma yumkinu minal akmaliyati bihaitsu la yakunu wujuda kamalin illa wa huwa muttasifun bihi subhanah. Nah, ini. Kaidah ini menunjukkan bahwa kesempurnaan yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla, yang dia merupakan, ya, puncak aqsa ma yumkinu minal akmaliyah, pada sesuatu yang memungkinkan, ya, dari kesempurnaan al-akmaliyah, bihaitsu la yakunu wujudu kamalin illa wa huwa muttasifun bihi subhanah, di mana tidaklah ada suatu wujud kesempurnaan kecuali Allah pasti disifati dengan sifat sempurna tersebut. Ya, kecuali Allah pasti disifati dengan sifat sempurna tersebut. Nah, itu. Wa huwa muttasifun bihi subhanah. Wa subutul kamali lillahi ta'ala mustalzimun nafyu naqidihi. Dan tetapnya kesempurnaan bagi Allah Ta'ala mengharuskan nafyu naqidihi. Berarti apa? Ditiadakan lawan daripada sifat tersebut. Nah, ditiadakan. Seperti apa misalnya yang bertentangan dengan sifat kamal? Minas sifatin naqas, sifat kurang, wal aib, sifat aib. Itu ditiadakan dari Allah Ta'ala. Wazam, celaan. Wa anna hadha yajri ala jami'i sifatihi dzatiyati wal fi'liyati masalan, ya, bis sifatid dzatiyah. Dan ini, ya, berlaku atas seluruh sifat-sifat Allah yang zatiyah dan fi'liyah, yaitu menunjukkan kesempurnaan tadi, ya, bagi Allah Ta'ala. Dan sekaligus ini menunjukkan
Wa anna hadza yajri ala jami'i sifatihi dzatiyah. Dan ini semua berjalan atas seluruh sifat-sifat Allah yang dzatiyah wal fi'liyah dan fi'liyah. Contoh yang disebutkan dalam sifat dzatiyah, fi sifati dzatiyah. Inna subutal hayati, sesungguhnya tetapnya ada sifat hidup. Allah punya sifat hidup atau tidak? Al-haya ya. Al-haya. Ketika kita menetapkan bahwa Allah itu punya sifat hidup, yastalzimu nafya al-maut, maka itu mengharuskan siapa? Nah, sampai mana tadi? Mengharuskan tidak adanya kematian, nafya al-maut. Allah maha hidup berarti Allah tidak mati. Wa subut al-ilm yastazimu nafi al-jahil. Ditetapkannya sifat ilm, Allah maha mengetahui, di waktu yang sama berarti itu mengharuskan nafi al-jahal. Ya, dia mengharuskan apa? Kebodohan, meniadakan kebodohan. Jadi Allah itu nggak mungkin bodoh. Wasubutu al-qadar al-qudrah yastaljimu nafyu al-ajaz. Tetapnya bagi Allah ada sifat al-qadar. Nah, yastaljimu nafyu al-ajaz, maka itu mengharuskan dinafikannya sifat ajaz. Itu ya. Lalu wasubutul quwwati wal matanah, ditetapkannya ada sifat kekuatan, wal matanah juga kekuatan matin ya. Yastalzimu fi apa? Nafya al-dha'af. Ditetapkan bagi Allah, Allah itu maha kuat, Allah itu maha kokoh. Berarti itu mengharuskan ditiadakannya sifat apa? Lemah, karena Allah maha kuat. Allah tidak mungkin lemah. Wa thubutu al-ainain, ditetapkannya bahwa Allah punya dua mata, yastalzimu, maka itu mengharuskan nafyu al-aur. Ditiadakannya apa? Aur itu sakit apa? Ya, matanya hilang satu, kayak dajjal itu ya. Laisa bi a'war. Itu. Jadi setiap ada sifat yang ditetapkan bagi Allah pada waktu yang sama, ditiadakan lawan kata dari sifat tersebut. Lawan katanya. Oke, itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Begitu juga subutus sam'i yastalzimu nafyu as-samam. Tetapnya apa? Sifat mendengar itu mengharuskan ditiadakannya sikap tuli as-samam. Wa subutu al-yadain warijlain, dan ditetapkannya Allah memiliki dua apa? Nah, itu mengharuskan apa? Subut al-yadain warijlain, ditetapkannya Allah punya dua tangan, dua kaki. Yastalzimu nafyu al-juzam wal khadaj wal qata. Nah, mengharuskan dinafikannya sikap juzam. Apa juzam? Terpotong kakinya. Wal khadaj. Khadaj juga apa? Dalam kamus Al-Muhit dikatakan, di catatan kaki itu ada rijlun tuhza'u apa? Rijlun
apa tuhdaju ya al-khadaj muhdajul yad, artinya patah tangannya satu gitu. Nah ini nggak mungkin ketika Allah punya dua tangan ya. Yang nggak mungkin berarti tadi apa, potong tangannya, terputus tangannya, nggak mungkin. Wal qat terpotong tadi. Wal subutul uluwi, dan tetapnya ada ketinggian. Yastaljimu nafyu an yakuna dakhil al alam. Ditetapkannya Allah itu maha tinggi berarti itu mengharuskan menafikan Allah itu tidak ada di dalam alam. Bukan di dalam alam. Alam raja ini bukan. Karena Allah itu maha tinggi. Kalau Allah ada di dalam alam, maha tingginya masih berlaku atau tidak? Tidak, di dalam alam. Berarti Allah itu ya tinggi di atas alam. Makanya Arsy itu zat yang paling atas, paling tinggi, ya bahkan di atas langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, di atas surga-surga, tingkatan surga, itu Arsy. Nah, Allah maha tinggi. Jadi kalau udah Allah tegaskan begitu, tidak apa namanya, tidak perlu lagi gitu diterangkan, karena dengan disebut sifat positifnya udah clear, berarti itu sifat negatifnya dinafikan. Tangannya patah, kakinya patah, pincang misalnya, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Lalu yang terakhir, di dua paragraf terakhir, wa minas sifatil fi'liyati, dan di antara sifat-sifat fi'liyah itu inna subutal judi wal karam wal ato yastalzimu al bukhla. Sesungguhnya ya, adanya ketetapan ya, al-jud wal karam wal ato, ya jud itu ya baik, dermawan, memberi, suka memberi. Yastalzimu nafya al-bukhl, berarti ini menafikan kebakhilan, nah, kekikiran, karena dia pelit ya misalnya. Oke, itu sifat subutiyah fi'liyah. Sifat apa? Subutiyah fi'liyah, al-jud, al-karam, al-ata, yastalzimu al-bukhl, yastalzimu nafya al-bukhl. Wa subutul adl, dan tetapnya ada keadilan bagi Allah, yastalzimu nafya al-zulm. Ini melazimkan bahwa Allah tidak mungkin apa? Tidak mungkin zalim. Maka dalam Al-Qur'an itu ada ayat gini, gimana? Gimana Mas Robi? Ada nggak? Banyak. Wa ma ana zallamu lil abid misalnya. Aku tidaklah zalim kepada para hamba, dalam surah Qaf itu. Wa ma ana zallamul lil abid. Itu ditiadakan. Itu. Wa thubutu al-hifzi yastalzimu an nafi al-ihmal wadh-dhaya. Ditetapkannya sifat adil bagi Allah Ta'ala, maka ini konsekuensinya berarti Allah itu tidak
Dinafikan kezaliman. Yang dinisbatkan kepada Allah wa subutuhu al-hifdzu, dan tetapnya ada Allah itu menjaga, ini kan sifat pilihan ya, memberikan penjagaan al-hifdzu. Yastalzimu nafyu al-ihmal wa dhaya, berarti ini mengharuskan meniadakan sifat pembiaran, itu ditiadakan. Jadi Allah itu pasti akan jaga, peduli gitu Allah itu. Dan sekaligus ya sifat al-ihmal wa dhaya itu ya dibiarin gitu ya. Kemudian wa minas sifatil fi'liyati dzatiyah, dan di antara sifat fi'liyah dzatiyah, sifat fi'liyah dzatiyah. Maksud berarti perbuatan yang melekat pada zat Allah ya. Adalah sifat kalam tadi. Kalam itu dilihat dari satu sisi dia sifat dzatiyah, kalam. Artinya Allah punya sifat bicara. Bukan khobariyah, ini sifat zatiyah. Di satu sisi sifat zatiyah subutiyah, di sisi lain juga dia sifat fi'liyah, karena ya tergantung kehendak Allah mau bicara atau tidak kan. Nah, kalau sifat fi'liyah memang berkaitan dengan masyiah ya. Maka kalam ya contohnya, pasubutuhu, ditetapkannya sifat kalam bagi Allah, yastaljimu, mengharuskan, berkonsekuensi nafyu al-bukam ya, mengharuskan meniadakan sifat bisu al-bukam, bisu subhanahu wa ta'ala. Wa subutu rif'atid darajat, ditetapkannya ketinggian derajat Allah di atas, yastalzimu nafyan naqais, itu mengharuskan ditiadakannya sifat-sifat kurang. An-naqais itu jamak daripada an-naqs. Wan nuzara, ditiadakan pula tandingan-tandingan. Wal amsal, ya, yang serupa dari kata misal. Wasubutu as-sidqi, dan ditetapkannya sifat as-sidq benar ya, jujur. Yastaljimu nafyu al-kadzib, ini melazimkan ditiadakannya sifat dusta al-kadzib. Jadi Allah itu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin. Allah pasti jujur, benar ya, berdusta tidak. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, terkait dengan sifat subutiyah fi'liyah ya. Nah, wasubutu as-sidq, wasubutul ma'iyah yastaljimu fi nafya al-ghaflah, ditetapkannya ada al-ma'iyah, kebersamaan ya, ditetapkannya ada sifat ma'iyah, kebersamaan Allah, yastalzimu nafyu al-ghaflah. Ini secara apa yang kita bisa pahami, berarti menafikan sifat lalai. Artinya Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Qur'an dikatakan begitu. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah berarti kalau kita dimanapun berada Allah akan membersamai kita, berarti ini juga sekaligus menunjukkan Allah itu tidak lalai, dinafikan oleh Allah sikap lalai. Yang terakhir ya, 1-2 baris terakhir,
Wa subutu asyiddati yastalzimu nafyu alwahan. Ditetapkannya apa? Asiddah, ya siddah itu apa? Kuat. Yastalzimu mengharuskan adanya apa? Nafya al wahan, ditiadakannya sifat apa? Al wahan, ya lemah. Al wahan itu kalau dalam hadis dikatakan karahiyatu hubud dunya wa karahiyatul maut, itu ya dalam hadis disebutkan al wahan asabak al wahan. Dan wal quwwah, kekuatan, wa hakadza baqiyatu sifatihi ta'ala al ula. Nah, seperti inilah ya sifat-sifat Allah Ta'ala yang tinggi itu begini ya, seluruhnya seperti ini. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Yaitu bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kalau kita ketemu ayat Al-Quran dan hadis Nabi ya, yang menjelaskan tentang apa? Sifat Allah Ta'ala, nah itu semuanya menjelaskan sifat yang sempurna dan sifat yang tinggi gitu. Yang kurang ya dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saya kira demikian bapak-bapak dan ibu sekalian ya, yang bisa kita baca ya pada kesempatan malam ini. Jadi sampai halaman 44 ya, tadi dari halaman 42 ya. Ya, demikian sekarang kita istirahat. Nampaknya juga waktunya sudah habis nih ya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.